silakan masuk. Iya, permisi. Jangan duduk, Fik. Iya. Kamu dari mana, Fik? Habis dari rumah nenek terus mampir ke sini. Naik apa? Jalan kaki. Naik motor. Kak, jalan kaki kan dia capek. Kan biar sehat, kan corona kan harus olahraga. Ya, tapi aku anaknya pemalas, jadinya saya nggak suka jalan kaki. Gimana kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Oh iya, kemarin aku habis tes rapid loh. Duh, hasilnya apa? Gak tahu, masih semoga aja sih negatif. Iya, semoga aja. Tapi kelihatannya kamu negatif, soalnya kamu kelihatan sehat kan? Iya kan saya rajin olahraga. Tadi katanya males. Olahraga di rumah, ngangkat galon seperti itu. Kira-kira ada perlu apa ya kesini? Oh, jadi saya itu mau konsultasi mengenai masalah saya kayak gitu. Kamu mau konsultasi apa konseling nih kepada ibu? Konseling. Sebelumnya kamu pernah melakukan proses konseling belum? Belum pernah. Jadi ibu jelaskan dulu ya konseling apa. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh tenaga profesional yaitu konselor, yaitu ibu sebagai konselor kepada konseling, yaitu kamu yang memiliki suatu masalah. Dimana konselor itu menjadi fasilitator dalam membantu kamu menemukan potensi diri kamu untuk memecahkan masalah kamu sendiri. Terus di dalam konseling ini tuh ada asas-asas yang perlu kita taati nih. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu untuk apa ya? Agar semua topik yang kita bicarakan di sini tuh nggak akan bocor kemana-mana ataupun ke pihak lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini kan dengan diri tanpa ada paksaan dari orang lain kan? Atau teman kamu nyuruh kamu atau orang tua kamu nyuruh kamu untuk datang ke ibu? Enggak sih, saya sadar diri. Makanya saya datang ke sini tanpa diri. Jadi gak ada tanpa paksaan kan? Yang terakhir ada asas keterbukaan. Diharapkan kamu menceritakan semua masalah kamu secara terbuka tanpa ada yang kamu tutup-tutupi gitu, agar dapat terrealisasi dengan baik dan lancar gitu. Kalau apa yang perlu ditanyakan? Kalau sama curhat ketemu beda ya. Jadi beda. Jadi konseling itu ada tahap-tahapnya, ada prosedurnya dan dilakukan oleh tenaga profesional yaitu ibu sebagai konselor itu. Paham. Jadi kira-kira nih Kak Vicky udah siap belum melakukan konseling? Siap. Oke. Kalau boleh tahu masalah kamu apa ya? Ceritakan. Kan kalau masuk awal kuliah itu biasanya ada kayak yang mau nyalonkan jadi anggota BEM, HIMA, UKM kayak gitu. Nah, teman-temanku itu banyak yang ikut kayak daftar, ayo ikut jadi anggota gini-gini. Ikut organisasi? Ya, tapi aku nggak ikut sama sekali sih. UKM pun ikut, cuman gara-gara waktunya apa kayak tabrakan gitu loh. Kan aku juga kerja sih, jadinya sambil kuliah juga kerja bantu orang tua, jadinya waktuku itu cuma buat kayak ya kuliah, kalau habis kuliah pulang terus kerja kayak gitu. Jadi aku kayak aku takut kalau ikut organisasi itu kayak bagi waktunya susah kayak gitu. Makanya aku nggak tertarik sama sekali, meskipun aku tahu kalau organisasi itu bermanfaat kayak gitu. Terus kayak buat pembelajaran kamu ke depannya nanti kalau kamu lulus misalnya ikut organisasi apa jadi tahu. Cuma aku nggak tertarik sih, soalnya mungkin karena aku udah kayak tergiur sama gaji yang diberikan kayak kerja sekarang. Jadi kayak buat apa ikut organisasi, orang aku juga udah kerja kayak gitu. Jadinya aku gak ikut sama sekali kan. Nah terus
ini tuh aslinya masalahnya tentang kayak pertemanan, siklus pertemanan. Aku dari awal kuliah sampai sekarang tuh ngerasa kayak aku tuh sendiri, kayak nggak punya temen ngerasanya. Emang sih kayak misalnya istirahat pergantian kelas kan, terus mau ke kantin, aku pasti diajak sama temanku kayak Fit kayak ke kantin, tapi kadang aku nolak, kadang kayak ya ikut sekedar cuma beli makan. Tapi yang aku masalahin itu kenapa waktu misalnya dia kan ngajak aku terus kantin bareng kan duduk, terus dia itu kayak membicarakan sesuatu tentang organisasinya, kayak oh si ini loh ternyata loh kerjanya nggak enak, terus ini kayak gitu. Terus kan aku juga ada di situ kan, meskipun aku nggak anggota organisasi kan, kalau aku tahu kan juga menurutku nggak masalah sih, kayak aku juga nggak bakal ngebocorin ke anaknya kan, aku juga nggak kenal sama anaknya juga, cuma sekedar tahu namanya aja. Tapi waktu aku tanya kayak mbak siapa, terus ada masalah apa kayak gitu, terus dia cuma bilang nggak usah ikut-ikut. Terus aku kayak kok gini ya, menurutku bukan teman kalau misalnya kayak dirahasiain kan. Kalau kayak gitu mikirnya aku kayak oh mungkin aku yang di kayak gibain kayak gitu loh, jadinya aku merasa kayak mungkin dia bukan teman buat aku kayak gitu. Soalnya definisi teman menurut aku itu kayak selalu ada, terus nggak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu. Jadi aku di kuliah tuh nggak punya teman sama sekali, cuma temen kayak nanti kelas jam berapa, terus ada tugas apa, cuma sekedar itu toh. Aku nggak tahu, aku tuh sebenarnya mau nyelesain kayak aku tuh kenapa kayak gitu loh, kok aku merasa sendirian. Tapi di satu sisi aku sadar kalau faktor kenapa aku sendiri itu gara-gara aku sendiri ngerasa mereka itu kayak nggak sepemikiran sama aku, makanya aku nggak mau mainan sama dia. Soalnya menurutku gak enak kalau misalnya teman tapi nggak sepemikiran sama kita, kayak mau guyon itu nggak bisa, soalnya dia nggak anak yang gampang tertawa kayak gitu. Jadi kalau aku ya kalau nggak sefrekuensi sama aku nggak mau temenan kayak gitu. Jadi Mbak Kiki di sini tuh kuliah sambil bekerja Ya. Dan kuliah tuh nggak punya teman gara-gara nggak ikut organisasi. Iya. Punya teman sih cuma hanya sekedar kenal dan menurut Mbak Vicky tuh tadi bilang teman itu harus sefrekuensi, harus sepemikiran. Itu menurutnya Mbak Vicky kan? Iya. Nah sedangkan menurutnya Mbak Vicky, perbedaannya teman sama sahabat nih apa? Kalau sahabat kan emang selalu ada, tapi kalau sahabat itu bisa nerima meskipun beda frekuensi sih. Aku juga bingung. Nah tadi Mbak Vicky kan bilangnya bahwa teman tuh harus Sefrekuensi kan teman kan kayak saya sama Mbak Vicky kan belum tentu sefrekuensi tapi bisa Iya. berteman juga kan, nggak harus klop banget kayak persahabatan. Jadi persahabatan tuh lebih intim, lebih dekat, lebih mengetahui segalanya. Sedangkan teman kan bisa cuma hey kenal nama, kenal oh dia kelas ini, kenal itu. Kenapa Mbak Vicky harus kayak menjerumus dia harus gini, dia harus gitu, kenapa? Soalnya kan nggak tahu sih kalau sifat saya gitu, soalnya saya sadar diri kan kalau misalnya saya itu mungkin agak egois, kayak kamu tuh harus sefrekuensi sama saya biar kayak nanti ngobrolnya enak, terus kayak nyaman satu sama lain kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Ya Mbak Vicky juga sadar sendiri kan kalau Mbak Vicky agak egois, menjadikan egois tadi. Dan kira-kira nih dalam Ibu akan bagian dulu ya, di konseling ini ada pendekatan realita. Jadi pendekatan realita ini juga memiliki tahapan atau teknik, yaitu teknik WDEP.
Jadi body EP itu ada W itu wants atau keinginan kamu, hal yang kamu inginkan itu apa, dan doing D-nya kan doing, apa yang telah kamu lakukan untuk menghadapi masalah ini, dan E-nya evaluasi atau evaluating itu konseling menilai diri sendiri. Kamu menilai diri kamu sendiri itu sudah sampai mana gitu perkembangan kamu. Dan yang terakhir ada P, planning. Jadi kedepannya kamu akan mempunyai planning apa untuk menghadapi masalah kamu ini. Jadi terus ditanyakan ya, wants kamu di sini, keinginan kamu untuk menjadi konseling ini kira-kira. Keinginan aku ya, aku tuh ingin kayak punya teman kayak gitu. Terus aku ingin kayak gimana caranya aku tuh udah kan aku udah dewasa, jadi harusnya kayak sifat egois tuh harusnya nggak ada. Jadi aku ingin tuh kayak kalau dalam pertemananku nggak boleh egois kayak gitu. Itu yang tak inginin kayak gitu. Tapi tadi Mbak Vicky menyebutkan Mbak Vicky sendiri yang egois. Nah kemudian ini perilaku atau tindakannya Mbak Vicky untuk menghadapi sikap egoisnya Mbak Vicky, atau bisa apa ya, membuka biar enggak semua teman tuh harus sefrekuensi sama aku, semua teman harus ngerti aku. Kan belum tentu juga semua manusia memiliki pemikiran yang sama kan. Terus kalau apa yang aku lakuin sampai sekarang buat ngilangin kayak rasa egois, sifat egois kayak gitu, aku kadang pernah kayak dimarahin sama kayak temen. Soalnya aku kayak cabut, misalnya aku ke kantin terus tiba-tiba aku kayak udah nggak usah campur, terus aku langsung pergi kayak gitu. Aku pernah kayak gitu. Terus salah satu temanku kayak negur aku, terus tanya kenapa kok pergi. Terus aku bilang kan, ya aku pergi lah, aku tanya kok nggak dijawab, berarti kan kamu nggak nganggap aku. Terus katanya temen aku, itu paling tak ingat bener kata-katanya itu kayak semua orang itu punya privasinya masing-masing, meskipun itu organisasi yang diketahui oleh orang-orang. Kayak masalah di organisasi ya cukup anak organisasi yang tahu. Terus kamu tuh harusnya kayak nggak perlu tanya, kamu tanya gini aja, itu masalah organisasi ya udah kamu gak usah ikut campur kayak gitu. Jadi dari situ aku paham kayak oh mungkin dari sini harusnya yang aku lakuin kalau ada orang yang kayak membahas sesuatu terus aku nggak paham, seharusnya aku kayak nggak apa-apa wes, mungkin dia ada sesuatu yang sangat rahasia, jadi aku menerima. Aku udah tak lakuin kayak temenan kan, terus tiba-tiba ini bahas ini terus aku kayak diam aja dengerin. Kalau dia mau sharing ceritanya tak dengerin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Aku udah coba kayak gitu. Kira-kira nih cara pilihan Mbak Vicky dengan diam menerima gitu, apakah sudah cukup membantu Mbak Vicky dalam menanggapi egoisan Mbak Vicky? Kalau menurutku sih kurang cukup ya, soalnya kan kalau diamku asli ini juga egoisnya kayak nggak mau tahu, terus kayak ya udahlah kok kayak ya apa ya sih aja mana ya evaluasi apa gitu. Aku takut kira-kira itu membantukan kan kepingin aku bantah kok langsung kalau menurut saya evaluasi dari hal yang udah aku lakuin itu menurutku udah benar sih. Kayak dari situ kan pasti teman-teman kayak sering ngajak aku main kayak gitu, jadinya aku nggak merasa asing lagi sama teman-teman. Terus aku juga pernah dibilang kayak kamu tuh nggak harus temenan sama orang yang kayak kamu humoris terus harus temenan sama orang humoris, nggak harus kayak gitu. Soalnya berbeda-beda itu tambah lebih menyenangkan kayak gitu.
terus aku ingat karena jadi buat kayak motivasi diri aku sendiri buat nggak egois kayak gitu. Jadi itu menurutku evaluasi kayak gitu tuh baik buat aku. Oke, kita kan udah melakukan D sama E kan, yang terakhir. Dan yang terakhir ada planning nih. Jadi planningnya Mbak Vicky nih, atau merencanakan tindakan kedepannya nih gimana nih? Kalau rencana kedepannya dalam pertemanan aku mencoba berbaur ke teman-teman yang lain, nggak hanya teman itu. Terus kayak aku ya kayak gitu, nggak boleh egois kayak harus mementingkan satu frekuensi. Jadinya kedepannya aku bisa temenan sama ini. Jadinya dari situ kan pada akhirnya aku bisa mempunyai seorang sahabat di situ. Jadi aku harus membuka pikiran aku, kayak aku harus menerima sesuatu yang berbeda kayak gitu. Jadi planning ke depan harus bisa berbaur ke teman-teman yang lainnya kayak gitu. Jadi planningnya Mbak Vicky berbaur atau membuka diri ya, pada teman lain gitu. Iya. Kira-kira Mbak Vicky ini bisa nggak menerapkan planningnya Mbak Vicky untuk keesokannya waktu masuk kuliah? Ya kita tahu perkembangannya nih, pada pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi. Jadi Mbak Vicky besok kalau udah masuk kuliah menerapkan semua yang Mbak Vicky bicarakan di sini agar Ibu mengetahui perkembangannya Mbak Vicky gimana nih ke depannya. Apakah Mbak Vicky udah buka diri atau udah egoisnya udah menurun atau hilang kan? Ya, Ibu akan bisa menilai evaluasi atau planning. Iya. Mungkin besok kalau masuk kuliah aku bakal nerapin kayak harus berbaur sama biar enak aja. Kayak kalau misalnya temennya itu aja kan, kalau mau bikin kelompok kan kayak misalnya ibu teman sama saya ya, terus bikin kelompok aku sama ibu, terus tiba-tiba ada dosen yang bilang kayak kamu harus mencar, jadi kayak nggak enak soalnya dia cuma kenal tapi nggak dekat kayak gitu. Mungkin ke depannya aku akan lakuin itu kayak berbaur ke teman, jadi lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Ya baik, jadi kira-kira sampai sini apa masih yang perlu ditanyakan pada Ibu? Ibu tunggu hasil dari planning ini ya, gimana Ibu? Waktu ini kan nggak cukup buat sesi pertama. Biarkan nanti pada tahap sesi berikutnya kamu siap menceritakan semua yang telah kamu lakukan. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya pulang dulu. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya. Salam.